menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, kenapa di Uraikan dulu tugas apa? Uraikan dulu tugasnya apa? Supaya kan tugasnya seperti apa? Mengapa di Undang-Undang Kewarganegaraan itu syarat untuk menjadi warga adalah tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Kenapa jadi ada kata lebihnya itu? Dan apa jika kata lebihnya itu dihilangkan? Menurut saya agar cakupan dari cakupannya itu menjadi lebih luas, Pak. Karena kalau misalkan tidak diberikan kata lebih, cakupannya hanya di satu jenis hukuman itu saja, Pak. Begitu. Oke. Yang lain? Ada yang mau menambah? Saya Pak, izin menjawab Pak. Ya. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu menyebut paling lama. Nah, kalau dalam Undang-Undang Kewarganegaraan menyebut kata lebih, kalau dalam Undang-Undang Pidana menyebut maksimal. Kenapa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak menyebut kata maksimal? Karena kalau misal tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau maksimal 10 tahun. Kalau menggunakan kata maksimal 10 tahun, artinya yang pernah dipidana lebih dari 10 tahun boleh jadi WNI. Gitu. Oke. Yang lain yang mau memberi tafsir lain? Yang mencoba memberikan tafsir kenapa maka bunyi aturan atau syaratnya seperti itu. Ayo. Ada yang mau nambah? Sekian banyak nih orangnya. Ada yang mau bertunjuk? Ayo, silakan sukarelawan. Tadi ada 3 sudah yang menyampaikan pendapatnya. Saya ingin masih ada beberapa orang yang bisa menyampaikan pendapatnya. Siapa lagi? Ada? Oke. Pada saudara-saudara menyambung tugas yang ada ini. Mudah-mudahan nanti habis Lebaran kuliah sudah bisa offline. Sudah bisa langsung
sehingga kita bisa lebih nyaman untuk memberikan kuliah. Tapi kalau masih online, ya terpaksa seperti ini lagi. Tapi melihat perkembangan kondisi seperti ini, mungkin mudah-mudahan ada kebijakan rektor atau dekan supaya perkuliahan bisa offline. Untuk 2 minggu ke depan, ada tugas rumah, silahkan dicatat untuk diingat. Tugas ini 2, yang NIM-nya genap dan NIM-nya ganjil. Untuk mengetahui genap ganjil itu nanti periksa NIM Anda di ujung. Angka ganjil itu masuk kelompok ganjil, angka genap Anda masuk kelompok genap. Oke. Tugasnya seperti ini. Untuk kelompok ganjil, saudara mempelajari kembali syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang tadi sebagian sudah kita diskusikan. Nah, bahas syarat itu, saudara menguraikan syaratnya, kemudian membahas apa di antara syarat-syarat itu yang bisa menimbulkan masalah. Yang bisa menimbulkan persoalan. Tentu tidak semua persyaratan itu akan menimbulkan masalah karena sudah jelas. Tapi di antara syarat-syarat itu ada yang mungkin memerlukan penjelasan-penjelasan. Misalnya, syarat bahwa si pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 1 tahun atau lebih, seperti yang saudara-saudara telah buat tugasnya. Bagaimana cara membuktikan dia bahwa dia tidak pernah melakukan tindak pidana? Nah, itu kan Anda baca nanti di undang-undang. Bagaimana cara membuktikan bahwa si pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana. Nah, banyak lagi syarat-syarat lain yang harus dibuktikan secara administratif. Nah, silahkan dipelajari, mungkin nanti ada yang menurut saudara syarat itu yang bisa menimbulkan persoalan. Bebas saja, menurut Anda ini Pak, ini. Silahkan. Kalau ini persoalan yang mungkin muncul. Oke. Untuk ganjil tugasnya seperti itu. Untuk NIM genap, tugasnya mempertajam lagi soal diaspora. Tugasnya adalah saudara membahas apa yang menjadi persoalan tentang mereka-mereka yang masuk dalam kelompok diaspora. Apa? Jadi banyak sekali bahan-bahan yang bisa Anda cari nanti di internet. Apa kira-kira persoalan yang dirasakan oleh mereka yang masuk dalam kategori diaspora. Nah, ini untuk yang genap, Anda uraikan nanti. Ditulis secara rapi, ya, dalam halaman 1-2 halaman. Kemudian, hari Rabu pagi sebelum jam 9, saudara sudah mengumpulkan tugas itu ke Komti. Nanti sesuai dengan jadwal, Komti akan mengirim ke WA saya secara kolektif tugas itu dalam satu file.
tulis nama dan NIM Anda. Oke, saya ulang. NIM ganjil, NIM genap, tugasnya seperti itu. Anda tulis dalam ketikan rapi, 1 halaman atau 2 atau lebih. Catat nama Anda, NIM Anda di atas. Lalu Rabu pagi jam 9, Anda sudah memasukkan atau mengirim file itu ke Kumti. Nanti Kumti setelah lengkap secara kolektif sesuai dengan jam kuliah yang akan diinformasikan dari bagian akademik atau kembali ke jadwal awal, nanti Kumti akan mengirim secara kolektif secara menjadi satu file ke WA saya. Ada yang tidak jelas? Kumti sudah ngerti maksudnya? Maaf Pak, izin bertanya, ini ada salah satu teman bertanya, ini diketik Pak? Iya. Ya, Kan diketik lalu filenya itu kan dikirim. Filenya dikirim ke WA Kumti, nanti Kumti merekap semua yang masuk dijadikan satu file. Nah, satu file itu nanti kirim ke tempat saya, ke WA saya. Tinggi Pak. Oke. Ya otomatis kan harus diketik supaya ada filenya. Kalau tidak diketik nanti nggak bisa mengirim file ke Kumti. Jadi Anda harus mengetik di laptop atau di HP Anda, nanti filenya dikirim ke Kumti. Oke. Untuk anunya Pak, Word atau PDF Pak? Terserah. Boleh PDF, boleh Word, nggak ada masalah. Yang mana yang lebih mudah? Baik Pak. Mahasiswa yang genap ganjil sudah paham tugasnya? Ada yang tidak paham? Baik. Waktu Anda cukup panjang, 2 minggu. Jadi Anda bisa berlebaran dulu, karena tugasnya simpel saja. Anda hanya yang ganjil, hanya membaca undang-undang setengah jam, sejam selesai. Lalu mencari item-item mana yang kira-kira akan menimbulkan masalah. Sementara yang kedua, mengenai diaspora, Anda juga bisa membuka di internet persoalan-persoalan diaspora yang nanti saudara tulis. Tapi ingat, jangan mengambil utuh yang saudara baca di internet itu nanti kalau mengambil utuh Anda jadi plagiat. Anda baca saja bahannya, nanti buat dengan bahasa sendiri. Jangan membuat yang ada di internet itu. Anda paham? Jadi Anda membaca terus mengerti maksud yang saudara baca, lalu saudara tulis dengan bahasa sendiri. Jangan mengambil bahasa di internet. Kalau mengambil bahasa di internet atau mengcopy paste, Anda tidak mencari bahan itu mencari mengirim punya orang. Tidak boleh itu. Jadi Anda hanya mendapatkan bahan lalu menulis sendiri dengan bahasa sendiri. Oke. Sudah jelas? Di layar ada 34 yang terdaftar di ruang Zoom. Tadi saya sudah minta bagian akademik untuk membuka presensi Simari. Nanti kalau belum dibuka silakan hubungi bagian akademik. Sudah Oke. dibuka Pak. Sudah ya, baik. Silakan diisi absennya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita cukup dulu karena ini bulan Ramadan. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Karena ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan, bulan puasa, maka saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan nanti kita sehat semua, bisa ketemu di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Silakan isi presensi di Simari supaya terekam di bagian akademik. Baik, sampai ketemu di kuliah 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak.